Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih, acara webinar ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Ilmatus Sa'dia SPD, M.Hum. Yang terhormat Saudara Agnes Gina selaku Ketua Pelaksana pada acara webinar sore hari ini. Yang terhormat narasumber pada acara webinar sore hari ini yaitu Saudara Akmal. Yang terhormat kepada seluruh panitia webinar pada sore hari ini dan tak lupa kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara webinar sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri berkumpul bersama-sama dalam acara webinar mini dengan tema apakah bisa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Yuda Aditama selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini dengan tema apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Sebelum webinar ini kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan tata tertib webinar. Acara yang ketiga sambutan oleh ketua panitia. Acara yang keempat penyampaian materi. Yang kelima sesi tanya jawab. Yang keenam kuis dan yang terakhir penutup. Alangkah baiknya acara webinar ini kita buka dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib. Berikut ini terdapat ketentuan yang perlu diketahui oleh peserta. Yang pertama, peserta wajib menuliskan nama lengkap pada akun Zoom. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon sampai moderator memberikan izin. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang tersedia. Yang keempat, ketika ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengetikkan izin bertanya pada kolom chat. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun, dan juga bisa menggunakan dengan raise hand. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Pelaksana webinar pada sore hari ini. Kepada Saudara Agnes, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ilmatus Sa'dia selaku dosen pengampu bahasa Indonesia, Saudara Ahmad Yuda Aditama selaku moderator, Saudara Akmal Asmi Gifari selaku narasumber, serta para hadirin yang saya hormati. Segala puji syukur Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama. Para hadirin yang saya hormati, saya selaku Ketua Pelaksana acara webinar mini ini, mengucapkan terima kasih kepada para hadirin serta Ibu dosen, karena menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar mini ini. Hadirin yang terhormat, akhir kata semoga kita selalu diberikan rahmat olehnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok webinar mini pada sore hari ini, yakni dengan tema apakah bisa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yang akan disampaikan oleh Saudara Akmal Azmi Ghifari. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat yang banyak pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen ilmu komunikasi Ibu Ilmatus Sadia, dosen Bahasa Indonesia Ibu Ilmatus Sadia yang telah menyempatkan hadir ke dalam webinar kami ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia selaku pelaksana Mbak Agnes, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang melaksanakan acara ini, Mas Yuda. Oke, perkenalkan nama saya Akmal Azmi Ghifari. Saya tinggal di Bangkalan, saya mahasiswa ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Oke, langsung aja. Next. Semenjak Sumpah Pemuda tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda dari berbagai daerah, suku, dan agama membulatkan tekad untuk berkumpul dan menyatukan dari berbagai persepsi sehingga dapat menghasilkan putusan yang bulat. Terdapat 3 butir Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Salah satu sumpah yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai identitas diri adalah bahasa. Dikarenakan bahasa berperan sangat penting sebagai ciri identitas yang simbolis, sosial semiotis, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dalam tahap penyempurnaan dan tentu saja mengalami berbagai tahapan dari segi ejaan, lafalan, dan gramatikal. Karena kedinamisannya, bahasa tentu saja berkembang dan menyesuaikan dalam pemakaiannya pada zaman tertentu. Next. Sisi ejaan tercatat bahwa bahasa Indonesia yang pernah dipakai dalam aturan penulisan, yaitu yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, terus yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947, yang ketiga, ejaan Pembaharuan pada tahun 1957, dan yang keempat, ejaan Melindo pada tahun 1959, yang kelima, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK pada tahun 1967, dan yang keenam, EYD pada tahun 1972, yang mengalami revisi pada tahun 1987 dan 2009. Dan yang terakhir, Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) pada tahun 2005. Ketujuh ejaan tersebut resmi digunakan pada kurun waktu tertentu. Selain itu juga perkembangan, perubahan sistem ejaan secara substansi dilakukan agar penggunaan bahasa Indonesia lebih efektif dan fleksibel dalam aspek lisan maupun tulisan. Yang kita bahas yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang kedua, alasan bahasa Indonesia patut dibanggakan. Yang ketiga, syarat sebuah bahasa menjadi bahasa internasional. Yang keempat, dampak positif. Dan yang terakhir, penghambat. Oke, next. Oke, potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pada pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa internasional. Faktanya, bahasa Indonesia sudah dipakai dan diajarkan di lebih dari 45 negara. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni faktor intrabahasa dan faktor yang berasal dari luar bahasa, atau biasa disebut dengan istilah faktor ekstrabahasa. Oke, next.
Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas karena antara faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa kadang-kadang hadir bersama-sama. Pengelompokan ini akan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Faktor intrabahasa antara lain meliputi sistem bahasa Indonesia yang dapat dikatakan sudah mapan. Hal ini dikarenakan beberapa aspek dalam bahasa Indonesia sudah diatur secara baku. Di antaranya telah memiliki sistem ejaan yang baku, bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan baku yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain itu, untuk meminimalisir pengaruh bahasa-bahasa lain dalam pembentukan istilah telah ada sistem baku, yaitu Pedoman Umum Pembentuk Istilah. Dengan ini, bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa internasional karena tidak asing lagi di telinga kalangan para komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam. Sebenarnya peluang bahasa Indonesia sangat cukup besar apabila dibandingkan dengan berbagai bahasa lain. Oke, next. Dari apa yang dikemukakan dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu sebagai wahana komunikasi di dunia politik, bisnis, pariwisata, seni, budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional. Oke, next. Warga negara Indonesia pun harus optimis mengenai bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Karena PBB pernah menolak bahasa Jerman menjadi bahasa internasional. Jadi, bahasa Jerman hanya dipakai di negara Jerman saja. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang telah digunakan di negara banyak asing. Maka dari itu, kita dapat mewujudkan mimpi kita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kita harus mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus bangga berbahasa Indonesia. Kita juga harus setia terhadap bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia istilahnya bahasa ibu kita. Alasan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari Melayu. Yang kedua, bahasa Indonesia sangat kaya. Dan yang ketiga akan menjadi bahasa ASEAN. Dan yang keempat, paling mudah dipahami oleh warga asing. Salah satu keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1554 di Medan adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Oke, next. Syarat menjadi bahasa internasional, syarat yang pertama yaitu sebuah bahasa menjadi bahasa internasional harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional. Dan yang kedua, berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Ketiga, jumlah penuturnya banyak. Tingginya budi dan kagum budaya penuturnya atau peradabannya. Kelima, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikalnya sehingga mudah dipelajari. Keenam, pemiliknya memiliki rasa percaya diri terhadap bahasanya sendiri. Oke, seperti itu rasanya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Tinggal bagaimana setiap generasi percaya diri dan bangga berbahasa Indonesia. Mari cintai Indonesia dengan bahasa. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, perlu diciptakan sikap yang positif untuk mendukung bahasa Indonesia. Sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung antara lain adalah daya tarik kekayaan dan budaya Indonesia.
Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi di Indonesia, mau tidak mau akan berdampak pada banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu berdampak pula pada banyaknya orang yang asing ingin mempelajari bahasa Indonesia. Oke, penghambat bahasa Indonesia yaitu namun tidak mudah juga untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ada saja penghambatnya, yaitu rendahnya kualitas sumber daya alam yang menyebabkan sulitnya mengembangkan bahasa Indonesia ke tingkat internasional. Ketidakpercayaan diri atau kondisi mental yang cenderung menganggap bahwa bahasa asing lebih memiliki gengsi sosial yang tinggi, dan dapat dibuktikan bahwa seharusnya kita lebih mencintai bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan baik dan benar agar bahasa Indonesia semakin maju dan berkembang. Oke, itu saja dari saya. Apabila kurang baik didengar, saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Kepada Saudara Akmal Azmi Ghifari, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas pemaparan materi yang sangat jelas dan tentu saja mudah dipahami. Sebelumnya saya memohon maaf karena wajah saya tidak terlihat jelas di layar karena kamera saya sedang error. Baik, menginjak acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand dan menyebutkan namanya. Dan kami hanya menyediakan 2 slot pertanyaan. Sebelumnya, apakah para peserta bisa on cam semua? Baik, ini yang sudah raise hand. Yang pertama, Adelia Apriliana. Silakan mengajukan pertanyaan. Saya mau bertanya, ini kan tujuan kita untuk menjadikan apakah bisa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Untuk menjadi bahasa internasional kan berarti dipakai oleh seluruh kebanyakan negara di bumi ini gitu. Saya ingin bertanya, bagaimana bahasa Indonesia sendiri itu, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri gitu. Kan tujuan kita untuk mengembangkan bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa internasional. Lalu bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri? Maaf, tolong dijawab. Oke, baik. Bagaimana Saudara Akmal? Langsung jawab ya. Menjawab, ya. Oke. Perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri yaitu sangat-sangatlah berkembang dengan pesat, yaitu ada sekitar 52 negara yang meresmikan program bahasa Indonesia, baik berupa tempat kursus, universitas, sekolah, dan lainnya. Contohnya di Vietnam itu bahasa Indonesia dipergunakan, maksudnya bahasa kedua di bahasa resminya Vietnam. Dan di Australia ada jurusan bahasa Indonesia di kampusnya. Dan negara-negara Malaysia pun
sangat menyukai bahasa Indonesia ya, dan menggunakan bahasa Indonesia tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu aja. Apa kurang mengerti? Terima kasih atas jawabannya. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Adelia. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Ananda Meisita Alwai. Kepada saudari Ananda dipersilahkan on mic. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar. Terima kasih waktunya. Jadi pertanyaan saya, bahasa Indonesia ini kan bahasa yang selalu berkembang ya, yang dinamis. Nah, menurut Kak Akmal sebagai narasumber, mengapa sih bahasa Indonesia itu belum bisa menjadi bahasa yang mendunia? Itu saja, terima kasih. Langsung jawab, moderator. Ya, langsung jawab. Bahasa Indonesia itu belum bisa menjadi bahasa antar bangsa. Mengapa? Hal ini dikarenakan jumlah kosakata bahasa Indonesia belum mencukupi untuk digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia hanya memiliki 91 ribuan kosakata. Sedangkan untuk internasional itu butuh lebih dari 91.000 kosakata. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah masih kurang? Sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Karena pertanyaan sudah terjawab semua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya. Acara selanjutnya yakni kuis berhadiah. Kepada semua peserta yang bisa menjawab dipersilahkan menjawab, dan jika jawabannya benar akan mendapatkan hadiah berupa e-money. Berikut adalah soalnya. Yang bisa menjawab segera raise hand dan on mic. Baiklah, karena sudah ada raise hand, yakni saudara Anissa Nurfikriah. Kepada saudara Anissa, dipersilakan untuk on mic dan menjawab pertanyaan di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa panjang ya karena kendala di kamera saya. Ya. Ada ejaan bahasa Indonesia yang pernah dipakai aturan penulisan, itu ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, ejaan Siondi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Yang ketiga ada ejaan Pembaharuan pada tahun 1957. Ya, itu saja. Baik, kepada saudara Anissa, terima kasih atas jawabannya, dan jawabannya sangat tepat sekali. Dan Anda akan mendapatkan hadiah berupa e-money yang akan kami kirim melalui nomor rekening Anda. Untuk pertanyaan, ya sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan yang bisa langsung raise hand dan akan saya persilakan on mic.
Ayo guys, jawab guys. Dapat 5 nih loh. Yuk jawab. Ayo Rek, apakah ada yang bisa menjawab? Yuk jawab. Soalnya guys. Kalau tadi dengerin pasti Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang bisa menjawab? Oh, ini sudah ada. Saudari Ananda Maisita. Ya baik, sebelumnya saya mau mencoba menjawab, mohon maaf kalau salah. Ya, Jadi, tidak apa-apa. cara dari Prof. Berthold untuk sebuah bahasa menjadi bahasa internasional yaitu harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional. Lalu bahasa tersebut berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan, banyak jumlah penuturnya, tingginya budi dan keagungan budaya penuturnya atau peradabannya, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikanya, dan pemiliknya harus memiliki rasa percaya diri dan peduli terhadap bahasanya sendiri. Begitu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada saudari Ananda Maisita Al-Wai. Dan jawaban Anda sangat benar sekali. Selamat Anda mendapatkan hadiah berupa emoni yang akan dikirimkan kepada nomor rekening Anda. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya tadi maupun yang sudah menjawab. Dan kami mohon maaf kepada peserta yang tadi sudah raise hand tapi belum bisa bertanya. Barangkali lain waktu bisa bertanya atau menghubungi Mas Akmal Azmi Ghifari langsung ya. Acara selanjutnya yakni penutup. Sebelum acara ini kita tutup, saya mohon kepada seluruh peserta untuk bisa on cam. Untuk pengambilan sesi foto. yuk on cam. Yuk on cam guys. Teman-teman segera on cam. Oke, on cam guys. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Oke guys, sudah selesai. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Bentar. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Mas Akmal Azmi Ghifari, bisa kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia dengan segala keunggulannya sudah dapat dinaikkan statusnya yang selama ini sebagai bahasa nasional menjadi bahasa internasional. Potensi dan keunggulannya tidak hanya dilihat dari bahasanya itu sendiri,
namun juga dihitung oleh berbagai aspek antara lain dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Menyadari hal itu, para pemangku kepentingan mulai saat ini mulai aktif bekerja dalam mewujudkan wacana itu. Menggalakkan bahasa Indonesia dalam berbagai segi harus terus dilakukan, diantaranya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik itu dari tulisannya maupun ucapannya. Memang tidak mudah untuk itu, dan harus kita mulai dari saat ini. Dan kita sebagai warga negara Indonesia juga akan turut bangga bahwa bahasa kita dihargai begitu besar di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai pada acara yang terakhir, yakni penutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Karena harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada